Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi dengan saya, Ibu Ungki. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya. Di video kali ini saya akan membahas materi di bab selanjutnya, yaitu klasifikasi makhluk hidup part 1. Jadi di video ini berisi penjelasan awal tentang makhluk hidup. Oke, langsung saja. Ini dia penjelasannya. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita terdiri atas benda-benda, seperti air yang biasa kita minum, udara yang kita hirup, dan masih banyak lagi. Di lingkungan sekitar kita terdapat banyak sekali benda yang bersifat alamiah, seperti batu, pasir, logam, dan udara. Selain itu, ada juga benda yang bersifat buatan atau hasil kerja manusia, seperti pensil, baju, bahan makanan, mobil, kursi, dan masih banyak lagi. Benda-benda hasil buatan manusia ini pada dasarnya berasal dari bahan alam. Setiap jenis benda mempunyai sifat atau ciri yang membedakannya dengan benda yang lain, seperti bentuk benda, ukuran benda, warna benda, keadaan permukaan benda, dan bahan penyusun benda. Bagaimana? Dari penjelasan ini, kalian sudah dapat mengidentifikasi sendiri benda-benda yang ada di sekitar kalian. Selanjutnya, coba perhatikan meja dan tumbuhan. Apa bedanya meja dan tumbuhan yang ada di sekitar kalian? Nah, secara garis besar, benda-benda di alam semesta ini terdiri atas makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Makhluk hidup terdiri atas tumbuhan, hewan, dan manusia. Antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup dibedakan dengan adanya gejala kehidupan. Makhluk hidup menunjukkan gejala atau ciri-ciri yang tidak dimiliki oleh makhluk tak hidup. Makhluk tak hidup terbagi menjadi dua, yaitu benda tak hidup dan benda mati. Benda tak hidup adalah benda yang tidak pernah mengalami proses kehidupan atau tidak pernah hidup. Contohnya batu, pasir, dan lain-lain. Sedangkan benda mati adalah benda yang pernah mengalami proses kehidupan atau pernah hidup sebelumnya. Contohnya kayu, fosil, dan lain-lain. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa yang membedakan antara makhluk hidup dan tidak hidup bisa dilihat dari ciri-cirinya. Nah, apa sajakah ciri-ciri dari makhluk hidup? Ini dia ciri-cirinya. Yang pertama adalah bernafas. Kita bernafas dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, kira-kira bagaimana kalau kita tidak bernafas? Wah, tentunya pasti kita sudah tergolong makhluk tak hidup ya. Oke, ciri-ciri yang kedua adalah memerlukan makan dan minum. Untuk beraktivitas, setiap makhluk hidup memerlukan energi. Nah, dari manakah energi tersebut diperoleh? Untuk memperoleh energi tersebut, makhluk hidup pastinya memerlukan makan dan minum. Ciri-ciri yang ketiga adalah bergerak. Kita dapat berjalan, berlari, berenang, dan menggerakkan tangan. Hal ini merupakan ciri dari bergerak. Tubuh kita dapat melakukan aktivitas karena memiliki yang namanya sistem gerak. Sistem gerak terdiri atas tulang, sendi, dan otot. Ketiganya ini bekerjasama membentuk sistem gerak. Ciri-ciri makhluk hidup yang keempat adalah tumbuh dan berkembang.
Coba kalian perhatikan, sama tidak tinggi dan massa badan kalian sekarang dengan waktu kalian masih kecil? Tentu tidak ya. Nah, perubahan itulah yang disebut dengan tumbuh. Tumbuh atau pertumbuhan adalah proses perubahan ukuran tubuh makhluk hidup, baik itu tumbuhan, hewan, ataupun manusia. Sedangkan berkembang atau perkembangan adalah perubahan bentuk makhluk hidup dari fase mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Tapi itu untuk manusia ya. Kalau hewan contohnya, kupu-kupu melewati fase mulai dari telur, ulat, kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu. Oke, selanjutnya ciri-ciri yang kelima adalah berkembang biak atau bereproduksi. Sebagai contoh, kita lahir dari ayah dan ibu. Ayah dan ibu kita masing-masing juga memiliki orang tua yang kita panggil kakek dan nenek. Begitupun seterusnya, sehingga diperolehlah keturunan. Kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan ini disebut dengan berkembang biak atau bereproduksi. Berkembang biak bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Oke, selanjutnya ciri yang keenam adalah peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Bagaimanakah reaksi kalian jika tiba-tiba ada sorot lampu yang sangat terang masuk ke mata? Tentu secara spontan mata kalian akan menutup. Contoh lain seperti daun putri malu yang segera menutup ketika disentuh. Nah, dari contoh ini menunjukkan bahwa makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang dia terima. Nah, kemampuan menanggapi rangsang inilah yang disebut dengan iritabilitas. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup yang ketujuh adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan disebut dengan adaptasi. Contohnya, unta dapat hidup di gurun pasir atau tempat yang kering karena memiliki punuk sebagai tempat penyimpanan air. Selain itu, kaktus juga dapat hidup dengan menyesuaikan diri di tempat yang kering. Kaktus memiliki daun yang kecil seperti duri. Nah, duri inilah yang berfungsi untuk mengurangi penguapan air. Nah, bagaimana? Itu dia 7 ciri-ciri makhluk hidup yang tidak dimiliki oleh makhluk tak hidup. Semoga penjelasannya bisa dipahami ya. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.